ke podcast A, B, C, D, F, G. Semuanya itu podcast. Lo cuman hanya untungin podcastnya itu sendiri. Dan kamu setelah viral langsung lenyap dan hilang dari peredaran dan jatuh kismin. Bener juga sih. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani mendadak memberi pesan yang cukup menohok kepada artis yang mengumbar aib rumah tangganya melalui podcast. Sayangnya ucapan Nikita Mirzani ini malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Nama Nikita Mirzani seakan tidak ada hentinya menghiasi media pemberitaan. Pasalnya, tingkah hingga ucapannya seringkali membuat dunia hiburan heboh hingga dirinya menjadi sorotan publik. Seperti yang baru-baru ini, Nikita Mirzani mendadak sentil para artis yang doyan seliweran di podcast mengumbar aib rumah tangganya. Mengingat beberapa waktu belakangan banyak rumah tangga selebritis yang tertimpa kabar kurang sedap hingga memutuskan berpisah. Nikita Mirzani memberikan pesan menohok seraya menyinggung soal popularitas yang hanya sementara. Menurutnya, publik tidak benar-benar simpati meski sudah menjual kesedihan hingga nama mereka tenggelam dengan sendirinya. Video yang kemudian tersebar di berbagai media sosial langsung ramai menuai berbagai komentar dari netizen yang budiman. Sayangnya, ucapan Nikita Mirzani malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Netizen yang terhormat balik menyentil Nikita Mirzani lebih pedas lantaran dirinya juga dinilai sering mengumbar masalah di media sosial. Ini gue ngomong bener-bener serius ya. Buat semua orang, please stop datang ke semua podcast. Mau ke podcast A, B, C, D, E, F, G. Stop. Jangan lo ceritakan tentang kesedihan lo, kesusahan lo, kepurukan lo. Jangan. Gua tahu lo butuh popularitas, tapi nggak kayak gitu caranya. Kalau kayak gitu lo cuma menguntungkan yang punya podcast. Lo nggak bakal dapat apa-apa anyway. Abis itu lo turun, lo drop, lo hilang, nggak bakal dikenal, nggak bakal ditahu lagi sama masyarakat Indonesia. Jadi, gua nggak tahu ya. Gue gak tahu kenapa sih orang-orang tuh sekarang suka banget dengan terang-terangan mengutarakan kesedihannya, perselingkuhan lah, inilah, lakinya disikat sama homo lah, apalah segala macem lah, jatuhin ini, itu segala macem. Come on guys, 2023 kayaknya udahlah, ini 2023 gitu kan. Masa lo mulai selalu ke belakang sih? Kita tuh hidup tuh ke depan, bukan ke belakang. Kalau lo ceritain tentang kesusahan lo, kesedihan lo, meratapi segala macam ini itu, lo gak akan maju. Bener deh. Lo bisa maju karena diri lo sendiri, bukan karena podcast, bukan karena orang lain. Tapi lo akan maju karena diri lo sendiri. Ingat ya, mau siapapun yang menghadapi kesusahan, lo diundang ke podcast, that's a bullshit, you know. Gak akan menguntungkan, gak akan bikin diri lo juga bakal jadi famous anyway. Yang ada lo makin abis kelar viral lo selesai, abis itu lo miskin lagi. Ngapain? Kalau lo udah baikan dalam berumah tangga, ya udah, lo telan aja, lo nikmatin, gak usah lo umbar-umbarin. Gak jadi suatu contoh yang baik. Gue juga gak pikir diri gue baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Emang bener sih apa yang dikatanya Katak itu. Tapi masalahnya kadang-kadang dia juga mengekspos kehidupan dan masalah-masalah pribadinya dia sendiri. Bagaimana ceritanya dia bisa menasihati orang sementara dirinya sendiri juga seperti itu. Kembali ke permasalahan inti. Jadi menurut gue ya, kenapa podcaster atau stasiun TV itu ngundang mereka yang viral? Soalnya kalau nggak viral, nggak dapet viewers, nggak ada yang nonton, ratingnya anjlok. Jadi masalahnya itu bukan cuma di stasiun TV atau podcaster itu, tapi masalahnya kepada viewers. Viewers tuh suka yang kayak gitu, yang ngulik-ngulik kehidupan pribadi, yang jualan ini, jualan itu, drama, semakin rame tontonannya. Nggak bisa dipungkiri, yang mempunyai nilai komersial itu adalah podcast atau tontonan yang menjual drama kehidupan. Jadi nggak heran kalau banyak orang berlomba-lomba mengejar keviralan. Karena podcaster dan stasiun TV kebanyakan mengejar mereka yang viral untuk ditayangkan,
Maka dari itu, banyak orang di luar sana yang mengejar keviralan, mencari keviralan. Entah bagaimanapun itu caranya, yang penting viral. Berharap kalau viral diundang stasiun TV. Muncullah itu di TV, jadi satu kebanggaan. Sebenarnya ada benernya juga sih Mbak Nikmir tuh ngomong kalau misalnya podcastnya cuma mau ngebahas seperti aib rumah tangga, aib keluarga, kayaknya yang nggak usah sih, soalnya itu kan ngumbar aib kita kemana-mana ya kan. Tuhan ini udah nutupin aib kita rapet-rapet, masa ya kita dengan gampangnya ngebuka aib kita sendiri kemana-mana ya kan. Jadi kalau bisa ya podcastnya yang kayak ngebahas misalnya kayak kejadian, siapa sih yang hostnya Trans 7 tuh yang petualang, nah kayak gitu-gitu aja deh, bahas-bahasnya, ngebahas kronologi kejadian bencana gitu ya kan. Kalau ngebahas tentang aib rumah tangga, aib keluarga, kayaknya tuh nggak banget deh ya kan. Kali ini saya setuju sama Marijan. Dia mengatakan kepada semua itu janda-janda garing, janda gatel, atau janda-janda terlantar, atau perselingkuhan, atau suaminya ditilap sama hap-hap dan segala macam. Marijan mengatakan dengan bijaksana, lo percuma ke podcast A, B, C, D, F, G, semuanya itu podcast-podcast, lo cuman hanya untungin podcastnya itu sendiri. Dan kamu setelah viral langsung lenyap dan hilang dari peredaran dan jatuh kismin. Bener juga sih. Yang saya perhatikan, viralnya itu hanya selama maksimal 2 minggu. Karena saya sebagai pengamat TikToker dan duta netizen, saya melihat bahwa seseorang bisa viral menjual aksi sedihnya, masa lalunya, bahwa orang ini paling merana, paling sedih karena dia diselingkuhin, bahwa ternyata suaminya hap-hap lah, bahwa istrinya selingkuh sama laki orang lah, masa lalu, masa lampau. Pokoknya viralnya hanya 2 minggu dan itu hanya gimana ya, itu sebenarnya aib ya, yang diceritakan aib, yang diutarakan, dijelaskan secara detail dalam podcast-podcast itu yang menurut saya kurang bermutu, karena podcast itu kejarnya adalah sensasi. Mereka egois, hanya mencari keuntungan, mencari AdSense, mencari viral, mencari gift, dan kalau disertai dengan mereka bisa jualan skincare. Jadi orang-orang ini yang galau, yang katanya mau cari sukses dan panggung, justru menolong podcaster-podcaster itu yang memiliki podcast, yang sosok itu yang pintar, bijaksana, yang jago ngomong. Kalian hanya nolong mereka. Benar. Dan usaha mereka. Dan si narasumber ini yang jual cerita halu lah, apalah, dilebay-lebayin lah, akhirnya tenggelam 2 minggu, nggak dihitung lagi. Dan kemungkinan besar ya paling dapat si followers ya paling 50.000 lah. Aku lihat loh, paling dapat followers tambahan 50.000, ya paling 100.000 followers kalau memang orang itu bisa meyakinkan ya dengan ceritanya. Tapi selebihnya itu mereka tenggelam dan mereka harus berusaha untuk bikin ulah lagi dengan cerita lain ya. Jadi benar Marijan mengatakan hal demikian, meskipun beliau juga ketika ya dikerjain sama suaminya si Jermani itu, si Tono Dodolan, dia juga curhat. Tapi karena dia tidak bisa masuk TV lagi dan mungkin dia tidak diundang di podcast, dia langsung curhat dengan handphonenya di akunnya bahwa si lakinya itu si Tono Dodolan mencuri tas, pergi begitu saja, dan dia mengungkit bahwa dia harus mengembalikan semua kenikmatan selama ini. Ya mungkin itu waktu dulu, mungkin sekarang Marijan sudah berubah, melihat bahwa itu nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya, dan ujung-ujungnya itu hanya menguntungkan para podcaster. Nah, podcaster ini kan sebenarnya mencari halu ya. Jadi mereka itu menurut saya, kalau mereka dikerjain, misalnya kasus itu si Parcel dengan Dr. Bruce Lee, itu wajar. Karena mereka mencari sensasi, mencari halu. Misalnya juga urusan itu loh, yang artis yang jual pisang goreng, yang katanya punya 50 perusahaan, yang anaknya nggak
nggak lulus SD. Itu kan semua lebay. Dan akhirnya si podcaster ini kemungkinan besar bakal juga bisa dikerjain sama narasumber-narasumber yang jual cerita halu. Itu yang saya harapkan. Jadi saya minta itu kayak azab ya. Kayak podcaster ini semuanya ini mendapatkan azab karena mereka menjual halu dan semoga mereka juga jadi korban halu. Misalnya contohnya, saya ini sekarang buka usaha narkoboy, minuman keras. Itu kan bahaya. Yang datang orang-orang menggunakan narkoboy, minuman keras. Nah, karena itu usahanya saya juga bisa kena imbasnya. Bisa ada huru-hara, aku pun bisa ditangkap dan saya bisa jadi korban. Jadi, podcaster itu yang jual halus, sensasi murahan, yang fiktif, yang bokis kebanyakan, pada dasarnya mereka akan kena batunya. Makanya satu-satu sekarang itu dikerjain sama narasumber. Kita lihat Parcel dengan si Bruce Lee, belum nanti yang lain. Dan saya itu mengharapkan hal demikian agar podcaster ini yang egois berhenti dari peredaran sosial media karena mereka hanya memeras, menggunakan mereka hanya memperalat orang. Mereka mengatakan, iya soalnya kan audiens Konoha sukanya begini. Oh tidak, karena mereka punya power untuk mengarahkan selera. Ya, TV nasional juga dengan jual gosip, mereka punya kuasa dan power untuk mengarahkan temanya, untuk mengarahkan selera daripada audiens. Seperti di Eropa misalnya, di Belanda atau di Inggris, banyak sekali itu acara-acara tentang pendidikan. Jarang sekali ada acara gosip, ya paling 1 lah 2 lah. Nah, karena pemerintah dan semua televisi dan podcaster berusaha mengarahkan selera masyarakat untuk pendidikan. Begitu juga dengan Jepang, Korea, dan banyak negara-negara maju melakukan hal demikian. Jadi jangan kalian mengatakan, iya soalnya selera Konoha sukanya cerita murahan. Tidak. Kalau itu disajikan terus-menerus, ya semua jadi murahan. Justru kalian punya power podcaster dan televisi nasional untuk mengarahkan, memberikan materi-materi, tema-tema yang berbobot untuk mengarahkan, mendidik bangsa. Makanya kalau saya jadi pemimpin negara, yang saya urusin adalah pendidikan sama tayangan televisi dan semua sosial media. Harusnya mengarahkan kepada pendidikan dan mutu. Bolehlah sekali-sekali yang lucu-lucu, tapi bukan menjual aib. Jadi itulah pandangan saya. Saya setuju dengan Marijan dan semoga semua podcaster itu akan dikerjain. Lo jual halu, lo akan kemakan sama halunya itu.